وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Kita masuk ke kitab Thaharah Babul Miyah di hadis yang pertama ya tentang kesucian air laut. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut, wa tahuru ma'uhu, dia adalah yang suci airnya, wal alhillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah, ya hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Jadi sudah mulai ya, menggunakan istilah yaitu ashabu sunan tadi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah, ya Ibnu Abi Syaibah, wal labdulahu, dan lafadznya milik Ibnu Abi Syaibah, wa sahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi, wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Al-Kitabul Awal, kitab yang pertama, Kitab Thaharah. Kitab Thaharah. Al-Kitabu wa Thaharatu, kitab dan Thaharah, huma keduanya, fil asli, secara asal ya, masdaroni, adalah dua masdar. Kitab Thaharah itu masdar. Udifa ya, yang diidopatkan, waju ila isman, dan dijadikan sebagai isim, li masaila, bagi permasalahan-permasalahan, min masailil fikih, dari permasalahan fikih. Tastamilu ala masaila khosoh, yang mencakup kepada permasalahan-permasalahan yang khusus. Ya, jadi kalau disebut kitab itu kan sebenarnya secara bahasa maknanya al-jam'u wad-dhammu ya. Jadi mengumpulkan dan menghimpun, menggabungkan. Ya, makanya disebut katibah. Katibah itu pasukan, ya, karena memang kumpulan orang. Lalu tulisan disebut kitab karena menghimpun huruf-huruf, ya, mengumpulkan huruf-huruf, maka disebut dengan kitab. Tapi ini menjadi istilah ketika disebut kitab itu maksudnya adalah yang berisi pembahasan-pembahasan di dalamnya. Ya, makanya dalam satu kitab, dalam Bulughul Maram misalnya ada kitab Thaharah, kitab sholat, jadi ada kitab-kitab lagi. Maksudnya adalah yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan. Maka di bawah dari kitab itu ada bab. Ya, di bawah kitab itu ada bab. Di bawah bab ada fasal. Gitu ya. Di bawah fasal ada masalah misalnya. Masail, permasalahan-permasalahan. Nah, ini maksudnya menghimpun tentang permasalahan fikih. Ya, secara khusus. Wa bada bit thaharah. Nah, kenapa dimulai dengan thaharah? Ittiba'an li sunnatil musannifina fi dzalik. Ya, untuk mengikuti tradisi sunnah, kebiasaan orang para penulis ya, para ulama yang menulis kitab. Karena kitab-kitab yang ditulis dalam masalah fikih, baik ilmu fikih ataupun hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih, ya itu selalu dimulai dengan thaharah. Selalu dimulai dengan thaharah. Kecuali mungkin di kitab Muwatta ya, kitab Muwatta memulai dengan wuqutu sholah ya, waktu-waktu sholat. Wa taqdiman lil umuri diniyati ala ghairiha, dan mendahulukan terhadap permasalahan ya, urusan-urusan agama dibanding yang lain. Ya, permasalahan agama ya. Ya, artinya
berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama yaitu adalah sholat. Ya, dan sholat tidak bisa dilaksanakan tanpa syaratnya yaitu tohar. Maka dimulai dengan tohar. Nah, kenapa misalnya Imam Malik mendahulukan waktu sholat? Dalam perspektif bahwa toharoh tidak dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat, gitu. Makanya didahulukan waktu sholat. Jadi bab tentang ibadah mahdoh dulu kepada Allah ya sebelum pada ibadah ghair mahdoh, muamalah. Ya urutannya seperti itu. Dan juga ini dalam tinjawab mendahulukan padu ain dulu. Karena ini berkaitan dengan kewajiban individu. Toharo, sholat itu individu. Ya, begitu. Baru nanti ke fardu kifayah, masalah muamalah dan sebagainya itu fardu kifayah tentang masalah kenegaraan misalnya dan sebagainya. Wahtimaman bi ahammiha wahya sholat, dan untuk memperhatikan, mementingkan dengan yang paling pentingnya yaitu adalah sholat. Walima ya, karena di sini taklil. Karena ya walima karena toharo, dan karena toharo itu adalah syaraton min syurutiha, syarat dari syarat-syarat sholat pada abiha. Maka beliau memulai dengannya wahiyahuna ismu masdar, dan toharoh di sini adalah isim masdar. Ini dalam ilmu tasrif kita belajar ada yang disebut isim masdar, ada yang disebut masdar. Ini beda, dua istilah ini dibedakan. Kalau masdar itu sesuai dengan polanya, wazannya. Kalau isim masdar itu tidak sesuai dengan pola, ada pengurangan huruf. Ya, karena fiil dari toharo itu adalah toharo. Ya, fiilnya toharo. Nah, toharo sendiri wazan bagi masdarnya tathiron. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, muncul toharo, ini adalah isim masdar. Ada pengurangan dari masdarnya. Dari tathiron, ada pengurangan huruf taknya, gitu ya, hilang. Itu namanya isim masdar. Mislu kallama takliman wa kalaman, seperti kallama takliman, ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kallama yukalimu takliman, lalu muncul kata kalaman. Nah, kalam itu adalah isim masdar dari takliman. Wa hakikatuha, ya, dan hakikatnya, hakikat toharo itu istimalul mutahhirin, ya, yang digunakan atau penggunaan orang-orang yang bersuci, ay al-ma'u, yaitu air, wa turab, dan tanah, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, ala sifatil masyru'ati, dengan sifat tata cara yang disyariatkan, fi izalatin najasi wal hadasi, dalam menghilangkan najis dan hadas, ya, li'annal faqiha innama yabhatsu an ahwali af'alil mukallafin. Karena seorang ahli fikih ya hanyalah membahas tentang kondisi-kondisi pekerjaan, perbuatan mukallaf, ya, orang yang dibebani syariat, yaitu al-balighul akil, baligh dan akil, berakal, ya, minal wujubi wa ghairihi, ya, dari hukum wajib dan yang lainnya. Summa lamma kanal ma'u wal ma'mur bitatahuri. Ma'muru ya harusnya ini. Ya, ketika air itu yang diperintahkan, ya, dengan bersuci dengannya, bitatahuri bihi, ya, asolatan sebagai asal. Jadi dalam asal dalam toharoh yang digunakan untuk toharoh itu adalah air. Sedangkan tanah, ya, itu adalah parun, adalah cabangnya, pengganti, ya, bukan yang utama, bukan yang asal. Qaddamahu, maka beliau mendahulukannya, ay qaddamal kalam ala ahkamihi, mendahulukan pembicaraan terhadap hukum-hukumnya, yaitu air. Jadi ketika dimulai kitab toharoh, ya, dimulai dengan bab air dulu. Kenapa dimulai dengan bab air? Karena memang air adalah alat utama untuk toharoh. Ya, agar diketahui dulu hukum-hukum
tentang permasalahan air itu. Al-babul awal, bab yang pertama, babul miyah, bab air. Babul lugatan, ya, bab menurut bahasa ma yudkhalu wa yukhraju minhu, ya, yang dimasuki apa namanya, yang bisa masuk kepadanya dan bisa keluar kepadanya. Sebenarnya bab itu udah bisa dipahami ya, walaupun tidak didefinisikan. Itu bab itu pintu. Ya kan, yang dengan pintu orang itu orang bisa masuk, bisa keluar, ya, sudah dipahami. Di antaranya dalam Al-Qur'an, udhulu alaihimul bab. Masuklah mereka kepada pintu, surat Al-Maidah ayat 23. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Ya. Wa huwa huna majaz, di sini adalah majaz. Majaz itu al-lafzul malu fi ghairi ma wudi'alahu, ya, li alaqatin ma qarinatin maniatin min iradatin ma'nal asli. Majaz itu adalah lafaz yang digunakan, ya, untuk makna yang bukan sebenarnya. Ya, li alaqatin, ya, karena ada alaqah ma qarinatin maniatin min iradatin ma'nal asli. Yang disertai dengan qarinah yang menghalangi kepada makna asli tersebut. Jadi syarat dari majaz itu ada dua, harus ada alaqah dan ada qarinah. Jadi intinya majaz itu digunakan untuk makna yang bukan sebenarnya. Sini bab sini bukan makna sebenarnya fisik pintu begitu. Tapi dia secara maknawi. Ya kan? Syabbahat dukhula ilal khawdi bi masaila makhsusatin. Ya, menyerupakan, kalau majaz apa namanya, ada makna menyerupakan, itu namanya isti'arah. Majaz, ya, di situ ada makna menyerupakan, ya, alaqahnya itu diserupakan, penyerupaan, maka itu namanya isti'arah. Ya, jadi bab di sini isti'arah. Isti'arah secara bahasa pinjaman, dia kata pinjaman. Jadi menyamakan masuk kepada apa namanya, pendalaman khaud, ya, fi masail, dalam masalah-masalah khusus, dengan masuk kepada tempat-tempat yang secara fisik, ya, fil amakinil mahsusah. Jadi ibarat orang masuk rumah melalui pintu itu, maka begitu juga orang masuk kepada pembahasan, ya, suatu permasalahan. Summa asbata lahal baba, ya, kemudian menetapkan baginya, ya, bagi permasalahan itu adalah bab. Wal miyahu, dan miyah jam'u ma'in, ya, jamak dari air, wa asluhu mauh. Nah, asal dari ma itu mauh, hak. Walidha dhaharatil ha'u fi jam'ihi, oleh karena itu nampak haknya pada jamaknya miyah. Ya, jadi dalam jamaknya kan ada haknya. Ini menunjukkan bahwa asal dari ma'un itu mauhun. Wa huwa jinhusun, dan dia adalah jenis yaqau alal qalil wal kasir, yang apa namanya, tercakup kepada yang banyak dan yang sedikit dan yang banyak, ila annahu jumi'a li ikhtilafi anwa'iha. Hanya saja dia disebutkan jamaknya, babul miyah disebut jamak. Kenapa disebut jamak? Karena memang ada macam-macam yang beraneka ragam. Ya, bi'tibari hukum syar'i, ya, dengan tinjauan hukum syariat, fa inna fihi ma yunhanu, karena di dalamnya ada yang dilarang, wa fihi ma yukra, di dalamnya ada yang dimakruhkan. Nanti akan ada hadis-hadis yang menunjukkan kepada berbagai macam hukum air itu. Ada yang haram, ada yang makruh, ya, ada yang boleh digunakan. Wa bi'tibari khilafi ba'dil miyah, dan dengan tinjauan perbedaan pendapat dalam sebagian air. Ya, nanti ada perbedaan pendapat para ulama, ya, tentang air-air. Ya, misalnya yang masyhur, ya, perbedaan tentang air yang sedikit yang dimasuki oleh najis yang sedikit. Perbedaan tentang air mustakmal misalnya, ya. Nah, tapi di sini disebutkan kama'il bahri, seperti air laut. Ya, nah sebetulnya air laut
nyaris ijma ya gitu, walaupun ada perbedaan di sahabat ya, ada yang riwayat ya dinukil. Fa'inahuna qala syarih, Syarah menukil khilaf ya, perbedaan pendapat bitatahuri bihi dalam bersuci dengan air laut itu an Ibni Umar wa Ibni Amr ya, dari Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abdullah bin Amr bin As. Diriwayatkan dari keduanya yaitu memakruhkan berwudu dengan air laut. Tapi dengan hadis yang pertama inilah ini menjadi hujah bahwa air laut tidak makruh digunakan, karena secara jelas Rasulullah menyebutkan huwa tahuru ma'u ya, itu wafin nihayah, dalam kitab nihayah, maksudnya nihayah itu bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid. Ini sebagai rujukan utama juga ketika menyebutkan perbedaan pendapat ulama itu merujuk ke kitab bidayatul mustahid dalam fikih perbandingan. Anna fi kaunil ma'il bahri, bahwa pada kondisi air laut mutahiron ya, mensucikan hilafan li ba'di ahli sadaril awal, berbeda dengan sebagian generasi pertama, yaitu maksudnya generasi sahabat ya, bukaan wa ka'annahu liqidamil hilafihi, seakan-akan dia karena lebih dulunya perbedaan pendapat tersebut ya, jadi terjadi di zaman awal, itu di zaman sahabat. Bada al-musannif bi hadisin, maka penulis memulai dengan hadis yufidu tuhuriyatahu ya, yang memberi faidah akan kesuciannya, wa huwa hujjatul jamahir, dan dia adalah hujah bagi mayoritas para ulama. Ya, hadisnya sahih. Ya. Yaitu yang fil bahri huwa tahuru ma'uhu ya, seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi.